Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah menjadikan pasangan manusia sebagai suami dan istri. Orang-orang yang tadinya tidak saling mengenal bisa Allah pertemukan dan Allah hadirkan kasih sayang di dalam hati masing-masing. Lalu apa hakikat jodoh dalam Islam? Apakah jodoh sudah ditetapkan atau harus kita upayakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terkait dengan takdir yang menimpa diri manusia. Dulu ada perdebatan, dan perdebatan ini berlangsung sampai saat ini terkait dengan ketentuan dan ketetapan Allah terhadap diri manusia, yaitu paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Kaum Jabariyah adalah kaum fatalis yang mengatakan bahwa manusia itu ibarat anak wayang di tangan para dalang. Apapun yang menimpa manusia itu sepenuhnya kehendak Allah. Sementara kaum Qadariyah mengatakan sebaliknya, bahwa manusia berkuasa atas dirinya sendiri. Tuhan sama sekali tidak ikut campur untuk terlibat dan mengintervensi apa yang ingin dilakukan oleh manusia. Perbedaan ini berlangsung begitu lama, kemudian ditengahi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan bahwa terkait dengan ketentuan dan ketetapan Allah terbagi ke dalam dua istilah, yaitu qada dan qadar. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang jumlahnya begitu banyak, tidak terhingga tapi belum terjadi. Jadi, kita besok itu akan seperti apa? Itu qadanya sudah ada, bisa A, B, C, dan seterusnya. Sementara qadar, ketentuan dan ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi di antara sekian banyak opsi itu yang mana yang akan terjadi, itu yang menjadi takdir kita. Ketentuan dan ketetapan Allah itu ada yang bersifat mubram atau paten, tidak bisa diubah sama sekali. Seperti siapa orang tua kita, etnis kita, jenis kelamin kita, itu tidak bisa diubah sama sekali. Sementara ada juga yang sifatnya mu'alaq atau kondisional, yang karena ikhtiar kita, upaya kita maupun doa-doa kita itu bisa berubah. Misal kesehatan kita menjadi sehat atau sakit. Maka terkait pertanyaan jodoh, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia itu sudah memiliki opsi yang tak terhingga, bisa berjodoh dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Bahkan boleh jadi ada qada yang dia tidak akan sama sekali memiliki jodohnya sampai akhir hayatnya. Kita tidak tahu qada ini ketentuan Tuhan yang sama sekali tidak kita ketahui. Yang kita ketahui ketika qada menjadi qadar sudah terjadi, maka itulah takdir yang ada pada diri kita. Maka bagi kita manusia karena tidak tahu qadanya, maka agar takdir kita baik, kita harus berikhtiar. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang jodoh dalam Islam, kami ingatkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini untuk terus syiar Islam. Pertama, jodoh termasuk rezeki. Kehadirannya merupakan misteri dan sudah ditetapkan saat seseorang dalam kandungan. Rasulullah bersabda, kemudian diperintahkan malaikat untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, kebahagiaan atau kesengsaraannya. Jodoh juga termasuk hal-hal yang telah dituliskan di Lauhul Mahfudz. Karena jodoh telah ditetapkan oleh Allah, maka kita seharusnya percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Seperti rezeki, jodoh juga akan sampai kepada kita dan tidak akan tertukar. Kedua, jodoh membuat seseorang menjadi tentram. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum. Ketentraman adalah hal yang akan diperoleh dari ibadah menikah. Dalam pernikahan seseorang bisa tenang, mengharap pahala dan keturunan yang soleh dan solehah. Ketentraman dari seorang jodoh diperlukan agar ibadah tetap terasa menyenangkan. Karena dalam Islam, menikah bukan sekedar menghalalkan cinta dua insan, melainkan sebagai jalan agar keduanya meraih ridho dan cinta Allah. Ketiga, jodoh adalah orang yang bisa saling memaklumi dan saling membantu.
kita bisa melihat tanda-tanda bahwa orang yang akan menjadi jodoh kita adalah orang yang mampu memaklumi kekurangan kita. Tidak semua orang Allah takdirkan untuk mampu memahami segala celah yang kita miliki. Namun, Allah akan mempertemukan seseorang dengan jodohnya, yang merupakan seseorang yang mudah memaafkan segala kesalahan yang telah dan akan kita perbuat. Jodoh juga bisa jadi merupakan seseorang yang membantu meringankan permasalahan, kalaupun kita tidak terjun langsung menyelesaikan persoalan, namun setidaknya kehadirannya bisa menguatkan. Misalnya ia adalah seseorang yang diringankan Allah untuk membantu mencarikan jalan keluar, atau mempertemukan kita dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Bisa juga orang tersebut bisa mengutarakan kalimat yang memotivasi kita dalam memecahkan masalah. Itulah yang menyebabkan seseorang merasa hidup menjadi mudah jika selalu berdekatan dengan orang yang kemudian menjadi jodohnya. Yang keempat, jodoh akan menjadi cerminan. Dalam Islam, jodoh adalah cerminan diri kita. Allah berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan yang rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur. Maksud bahwa hakikat jodoh adalah cermin, bukan hanya dari sifat dan keimanan. Selayaknya cermin, seorang pasangan juga akan menjadi orang yang mengingatkan agar kita tetap berada dalam jalan Allah yang ridho. Jadi, pernikahan menjadi sarana untuk memperkuat iman dan memperbanyak ibadah, sebagaimana hakikat penciptaan manusia yang telah Allah firmankan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat. Menikah adalah sunnah Rasulullah. Untuk apa membayangkan jodoh jika tidak untuk menikah? Banyak yang menantikan jodohnya karena ingin segera menikah dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Menikah adalah sunnah yang tidak boleh kita jauhi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah termasuk umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, walaupun rasa takut untuk menikah menghinggapi sebagian orang, tetap saja kita tidak boleh membenci dan menjauhinya. Sebagaimana sunnah-sunnah yang lain, menikah juga akan membawa hikmah dan fadilah jika dilaksanakan. Walaupun jodoh telah ditentukan, namun dalam perjalanan untuk bertemu dengannya diperlukan ikhtiar. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih calon pasangan sesuai panduan Rasulullah. Wanita biasanya akan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena keagamaannya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah tadi pandangan Islam tentang jodoh, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.